Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran balaghah kita masih dari kitab Syarhul Balaghah min Kitabi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah alladzi syarahahu fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajma'in. Baik, sekarang kita masuk halaman 83. Walahu arba'u siyagin. Baik. Sekarang kita sedang membahas bab yang pertama dari ilmu ma'ani, yaitu bab al-khabar wal insya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas perincian al-khabar, pengertiannya, rukunnya, jenis-jenisnya, faedahnya, dan seterusnya. Maka sekarang kita sedang berada di al-insya. Al-insya kemarin kita katakan jumlahnya ada 5. Ya, ada 5 yang kita ambil kemarin dari al-insya. Yang pertama adalah al-amr. Nah, itulah sekarang yang sedang kita bahas. Ya, kita sedang membahas apa yang dimaksud dengan al-amr. Ya, kemarin pertemuan sebelum hari ini kita sudah berbicara masalah pengertian al-amr. Bahwasanya al-amr adalah talabul fi'li ala wajhi al-isti'la. Ya, talabul fi'li ala wajhi al-isti'la. Baik, itu pengertian al-amr kita ambil di pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang sigoh-sigoh amr. Ya, jadi susunan kata apa saja yang bermakna perintah. Karena tidak harus perintah itu menggunakan fi'il amr saja. Itu hanyalah salah satu dari sigoh amr. Idhab, iqra itu hanya satu saja dari sigoh amr. Jadi memberikan amr itu tidak harus dengan fi'il amr. Ada yang lainnya juga. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang insyaallah ta'ala. Jadi ada 4 bentuknya. Ini adalah bentuk yang paling masyhur, ya. Ada bentuk-bentuk yang lain, ya, tapi 4 bentuk ini adalah yang paling masyhur, yang paling banyak penggunaannya. Baik. Penulis mengatakan walahu arba'u siyagin. Fi'il amr itu atau al-amr afan, lahu hadisnya kembalinya ke al-amr ya. Walil amri arba'u siyagin. Amr itu punya 4 sigoh. Siyagin itu jamak dari sigoh. Yang pertama fi'lul amri nahwa khudil kitaba biquwwah. Yang pertama adalah fi'il amr, tentu ini yang paling ma'ruf. Baik, kita lihat ke syarah Syekh ini. Walil amri arba'u siyagin awalan fi'lul amri nahwa ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa hadha misalun munasibun wa yajibu alaina aidan an na'khudha hadzal kitaba biquwwah natadabbarahu wa na'malu alayhi bitatbiqi hatta nafhama wa syahidu huna fi hadzal misal qawluhu khudh fa inna khudh fi'la amrin wa kadzalika qaul asy-syair muftakhiran. Baik. Jadi di ayat tadi ya Yahya khudil kitab, itu asal katanya adalah khudh al-kitab. Iltiqa isyakinain dikasrahkan. Jadilah khudil kitab. Ya, khudh ini sendiri adalah fi'il amr dari akhadha ya khudu. Ya, ini yang paling jelas. Berarti di sini ada amr di ayat ini. Wahai Yahya khudil kitab, ambillah kitab ini, maksudnya peganglah kitab ini biquwwah, dengan kekuatan. Ya. Baik. Begitu juga contoh selanjutnya perkataan seorang penyair muftakhiran, yang membanggakan dirinya. Tapi syair ini goratnya adalah fakhr. Ulaika abai faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Ya. Mana syahidnya di sini? Syahidnya adalah di perkataan faji'ni, ja'a yaji'u ji. Ya, faji'ni. Ya, ulaika abai faji'ni bimithlihim. Ya. Wa mithluhu min indina katsir kaqul wa ijlis warkab wakhruj wabhath wa ghairu dzalika katsirun min af'alil amr. Wa alamatu fi'lil amri dilalatuhu 'ala talab ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Tanda fi'il amr itu adalah, ya, ada 2 tandanya. Yang pertama dia, ya, dilalatuhu 'ala talab. Ya, dia memiliki makna talab, ya, meminta, mengharapkan. Ya. Kemudian tanda yang kedua, ya, qabulihi ya al-mukhatabah. Dia menerima ya al-mukhatabah. Maksudnya
ya bisa dimasuki oleh yang namanya yaul mukhatabah. Ya. Tahu yaul mukhatabah ya? Ya di domir anta itu, domir anti. Ya, kalau kita memerintah anti kita katakan idhabi. Ya itu namanya yaul mukhatabah. Pamasalan idrib yadullu ala talabid darb wa yaqbalu ya'al mukhatabah fa naqulu idribi. Ya. Ayo. Kemudian ijlis, ijlisi, kum, qumi, ya. Wa yajibu an nafhama hadha ta'rifa jayidan li'annahu satatina asya'u tadullu 'ala al-amr wa laysat bi fi'li amr. Ya. Ini pahami baik-baik apa ciri dari fi'il amr tadi. Yang pertama dia dilalatuhu ala talab. Yang kedua qabuluhu ya al-mukhatabah. Ini pahami baik-baik dua ciri dari fi'il amr ini. Biasanya kalau kita buka kitab-kitab nahwu ya, kita akan temukan bahwasanya yang dijelaskan di dalam kitab-kitab nahwu itu biasanya ciri-ciri fi'il amr, ciri-ciri fi'il madi atau ciri-ciri fi'il mudhari. Itu yang paling sering ya, atau ciri-ciri fi'il secara umum. Jarang kita temukan ciri-ciri fi'il amr. Ya. Ini pertanyaan yang kadang terlewat dari kita. Ya. Jadi fi'il amr itu ada ciri-cirinya juga. Ya, ciri-cirinya dua tadi, dilalatuhu ala talab sama qabuluhu ya al-mukhatabah. Jadi kata Syekh di sini wajib kita perhatikan baik-baik pengertian ini. Kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal yang dia menunjukkan amr tapi bukan fi'il amr. Nah, itu dia. Ya, jadi fi'il amr itu cirinya adalah ya dulu ala talab dan ya qabuluhu ya mutakallim. Harus ada dua syarat ini baru dia dinamakan fi'il amr. Baik. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua ini itu al-mudhari al-maqrun bil lam, fi'il mudhari al-maqrun yang dibarengi dengan huruf lam, lamul amr maksudnya. Ya, contohnya di ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Yunfiqu ini fi'il mudhari. Dari kata apa? Madinya apa? Anfaqa yunfiqu. Amrnya apa? Anfiq. Ya, aslama yuslimu aslim. Anfaqa yunfiqu anfiq. Ya, maka liyunfiq ini sama dengan mengatakan anfiq. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ya, hendaknya orang yang dzu sa'ah memiliki keluasan harta, ya, yunfiq ya, menginfakkan min sa'ati dari keluasan harta yang dia punya. Ya, jelasnya. Coba Anda perhatikan tadi cara menerjemahkannya. Liyunfiq. Kita artikan apa? Hendaknya. Coba kalau dikatakan anfiq, wajib ya. Infakkanlah ya. Baik. Pengertiannya, syarahnya, al-mudhari'ul makrunu bilamil amr nahwu liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa syahidu qauluhu ta'ala liyunfiq. Al-lam huna lamul amr wa yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr wa alamatu jazmihi as-sukun. Mithalun akhar wa huwa qauluhu ta'ala falyunfiq mimma ataahu Allah. Asy-syahid liyunfiq. Ya, wa qauluhu ta'ala wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah. Syahidnya di situ di mana? Wal yumlil ladzi alaihi al-haq, syahidnya di mana? Wal yumlil wal yattaqi. Wa qauluhu ta'ala falyamdud bisababin ila samai tsumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghib. Syahidnya di situ di mana? Yang pertama falyamdud, yang kedua ya tsumma liyaqta, kemudian yang ketiga falyanzur. Wa amsilatul mudhari al-maqrun bilamil amri katsiratun. Baik. Nah, berarti al-mudhari al-maqrun bilamil amr ini apa bedanya dengan sigoh yang pertama tadi? Pertama wajib. Selain dari sisi makna? Sudut pandang. Dari sisi sigoh. Nah, dari sisi sigohnya apa bedanya? Satu ciri fi'il amr tadi apa? Yang pertama dilalatuhu ala talab, yang kedua qabulu ya'al mukhatabah. Nah, sekarang mudhari al-maqrun bilamil amr ini memiliki makna at-talab apa tidak? Nah, memiliki makna talab. Tapi yang kedua apa? Qabulu ya'al mutakalim. Yaqbal ya'al mutakalim amla? Lah, paham maksudnya ya? Nah, jadi perbedaan antara sigoh yang kedua dengan yang pertama ini, sigoh yang kedua ini tidak menerima ya'al mukhatabah. Paham ya? Karena kalau menerima ya'al mukhatabah itu fi'il amr namanya.
Nah, bukan mudhari al-maqrun bil lamil amr. Baik. Nah, adapun dari sisi makna sebagaimana kita katakan tadi, lebih ditekankan yang fi'il amr, tidak disebutkan sama Syekh di sini, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, ismi fi'lil amri, isim fi'il amr. Contohnya hayya 'alal falah. Ya, jadi isim fi'il amr. Ya. Baik. Perhatikan istilah isim fi'il, ya, isim fi'il. Ya. Jadi isim fi'il, ya, itu dari bentukannya dia isim, ya, tapi dari makna yang dikandung adalah fi'il, ya. Nah, jadi dia berada di antara isim dan fi'il. Dikatakan isim dia tidak menerima tanda-tanda isim, dikatakan fi'il jauh sekali, hanya maknanya saja yang dikandung, begitu. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi dia bain-bain aja. Nah, jadi isim fi'il. Isim fi'il itu dibagi menjadi tiga, isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, dan isim fi'il amr. Ya, dan di sini kita ambil contoh adalah isim fi'il amr tentunya. Tidak ada hubungan kita dengan isim fi'il madi atau isim fi'il mudhari. Apa maksudnya? Nah, berarti yang kalau ada yang mengatakan kepada antum sebutkan satu sigoh amr, antum katakan isim fi'il amr, jangan katakan isim fi'il. Kenapa? Ada isim fi'il. Nah, karena ada isim fi'il madi. Kalau isim fi'il madi nggak menunjukkan mana amr, ya menunjukkan madi. Isim fi'il mudhari yang menunjukkan mana mudhari. Baik. Jadi isim fi'il amr yang kita masukkan di sini. Contohnya adalah hayya 'alas shalah. Mana isim fi'ilnya di situ? Hayya. Ya, hayya. Ya, hayya itu isim fi'il, maknanya aqbil. Aqbala yuqbilu aqbil. Apa arti aqbil? Ya, datanglah, sambutlah, penuhilah. Ada mana aqbil. Ya, hayya. Ya, mana aqbil. Ya, datangilah. Ya, penuhilah. Baik. Jadi aqbil ini kan fi'il amr bentukannya ya. Inilah makna yang dikandung oleh kata hayya itu. Hayya bermakna aqbil. Wa huna su'al, limadza lam naqul fi'la amrin ma'a annahu dalun 'ala talab wa 'ala ma'na al-amr duna hurufihi. Wal jawabu li'annahu la yaqbal ya'al mukhatabah id la yumkin an taqula lil mar'a allati tukhatibuha hayyi 'alal falah. Nah, begitu juga kenapa kita katakan fi'il amr? Apa bedanya isim fi'il amr dengan sigoh yang pertama? Sigoh yang pertama kan fi'il amr. Kenapa nggak kita katakan fi'il amr aja, nggak usah sebutkan isim fi'il amr? Ya, karena hayya ini kan hakikatnya pada maknanya. Apa makna yang dikandung sama hayya? Aqbil. Berarti fi'il amr dia kan? Ya, karena kita melihat dari maknanya. Kenapa kita nggak katakan fi'il amr aja ini? Nah, maka kita katakan kalau antum katakan hayya ini fi'il amr, berarti dia harus menerima ya al-mukhatabah. Sedangkan hayya ini nggak bisa menerima ya al-mukhatabah. Paham ya? Pernah mendengar kata hayyi misalkan? Ya, kalau kita mengatakan kepada anti, ya Fatimah hayyi ala sholah, pernah? Ya, nggak ada. Hayya itu bisa buat laki-laki, perempuan bebas. Mau 1, 2, 3, 10 juga sama. Ya, hayya ala sholah berlaku untuk semua. Jelas ini ya. Nah, itulah mungkin hikmah kenapa azan itu menggunakan hayya ini, menggunakan isim fi'il amr. Kenapa nggak menggunakan idhab misalkan? Ya, karena idhab itu spesifik kaum bicaranya, laki-laki saja. Idhabu juga begitu, spesifik laki-laki. Tapi kalau hayya berlaku laki-laki maupun perempuan, sedikit maupun banyak. Baik. Waqad nabbahna ala hadha min qabl fa innal kalimata qad tadullu ala talab lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabah. Nah, ya, kenapa kita katakan tadi pahami baik-baik dua syarat atau dua ciri dari fi'il amr tadi. Kenapa? Karena ada kata-kata yang menunjukkan makna talab tapi dia tidak menerima ya'ul mukhatabah. Contohnya kata halumma. Ya, halumma bimana aqbilu. Ya. Aqbilu fahiya ismu fi'li amrin fala taqbal ya al-mukhatabah. Walihada la taqbal wawal jama'ah aidan kama fi qoulihi ta'ala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Ya. Di situ dikatakan li ikhwanihim. Ya, seharusnya kan halummu, ya kan? Ya. Walam yaqulu halummu ilaina idan fahiya ism fi'l amr. Baik. Adapun kata ta'ala, ya,
Fahuwa fi'lu amrin. Kalau kata ta'al, ini dia adalah bagian dari fi'il amr. Ini pernah Anda dapati di beberapa kitab, ini kata ta'ala dimasukkan isim fi'il. Ini keliru. Karena kata ta'ala ini menerima domir, setelahnya menerima ya'ul mukhatabah. Kan di ayat Anda katakan, kul ta'alau. Ya kan, kul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ta'alai untuk perempuan. Ya, ta'alau buat jamak. Ya. Baik. Ala kulli hal, idza dallatil kalimatu 'ala talab ma'a qabuliha ya al-mukhatabah fahiya fi'lu amrin. Wa in dallat 'ala talab wa lam taqbal ya al-mukhatabah fahiya ismu fi'li amrin. Wa in dallat 'ala talab bi ghairiha mithlul mudhari' al-maqrun bi lamil amr. Faqad dalla 'ala talab bi wasitati al-lam. Baik. Jadi 3 sigoh ini sudah kita dapati. Sigoh yang pertama adalah yang paling jelas. Kenapa kita akan katakan paling jelas? Karena dia dari zatnya sudah menunjukkan makna talab, ditambah lagi dia tidak menerima ya'ul mukhatabah. Jadi fi'il amr ini dari nggak butuh dalil pendukung untuk menunjukkan bahwa dia merupakan bagian dari sigoh amr. Jelas maksudnya ini? Tidak butuh ada sesuatu yang selainnya untuk bisa membuat dia menjadi amr. Sedangkan al-mudhari al-maqrun bilamil amr, dia kan asalnya fi'il mudhari ya. Sekarang dia berubah menjadi makna amr karena ada apa? Lam itu. Berarti dia butuh kepada adanya lam. Tanpa adanya lam ini, maka fi'il mudhari ya akan tetap bermakna mudhari, tidak memiliki makna al-amr. Jelas ya? Maka dia tidak butuh kepada apapun kalau fi'il amr. Kalau fi'il mudhari dia butuh kepada lam al-amr. Ya, kemudian isim fi'il, ya, bedanya dengan fi'il amr adalah ya, meskipun dia dalla ala talab, tapi dia tidak menerima ya'ul mukhatabah. Berarti 3 sigoh ini memiliki ciri ya, khas masing-masing. Jelas ya? Baik. Kemudian sigoh yang ke berapa? Sigoh yang keempat. Wal masdarun naibu an fi'lil amri nahwa sa'yan fil khairi. Masdar naib. Apa itu naib? Pengganti. Pengganti apa? Pengganti fi'il amr. Ya, contohnya kata sa'yan fil khair. Ya, sa'yan ini maksud dari kata sa'yas'a, artinya berusaha. Ya, bukan sa'yas'i. Ya, kalau sa'yas'i itu sa'i. Ya, ya. Sa'yas'a, sa'yan itu artinya berusaha. Ya. Jadi berusahalah fil khair, untuk meraih khair. Jadi al-masdarun naibu an fi'lil amri nahwa sa'yan fil khair ay is'a fil khair wa nahwa darban al-mujrim, ya, idribil mujrim, ya. Ini namanya igra dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau Anda mengatakan kepada Zul misalkan, Zul qira'atan al-kitab, di mana iqra ya Zul al-kitab, atau mana? Ya. Baik. Jadi kalau Anda mengatakan dorban al-mujrim artinya ya kriminal, ya, orang yang melakukan tindakan kriminalitas. Dorban al-mujrim, ya, pukullah orang yang mujrim. Ya, ikraman al-muti', ya, muliakanlah orang yang taat itu. Ya. Di antaranya misalkan di Al-Qur'an, fa idza laqitumul ladina kafaru fadorbar riqab. Dorba di situ masdar dorba ya, tapi mananya amr di sini. Ya, kalau antum belum apa namanya belajar sigoh amar ini, atau mungkin mengatakan di ayat ini nggak ada amar di sini. Ya, padahal ada. Ya, dari mana kita tahu? Dari penggunaan masdar di situ. Fadorba. Kalau seandainya kita katakan fadorbu, ya, marfu, maka ya, tidak ada makna amar. Kapan dia bermakna amar? Kalau dia mansub. Ini namanya igro. Paham ya? Fador barriqab. Ya, jadi masdar naib an fi'lil amr. Kapan dia menjadi naib fi'il amr masdar itu? Kalau dia mansub di awal kalimat, di awal jumlah. Baik. Jadi fa idza laqitumul ladzina kafaru, jika kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir, fador barriqab, di mana fadribu riqabahum, ya, uqtuluhum, di mana ya, darbar riqab artinya memukul leher, maksudnya uqtul. Wa bitadabburi hadhihi as-sighati najidu annaha kalimatun tadullu 'ala at-talab lakinnaha la taqbal ya al-mukhatabah. Falimadza la naqul hiya isim fi'il amr? Dzalika li annaha masdar id inna sa'yan masdar sa'a yas'a sa'yan. Ya.
Kalau kita perhatikan sigo-sigo yang 4 ini, ya, terutama sigo keempat. Sigo keempat ini, masdar ini, dia tidak menerima yal mukhatabah kan? Dorban itu tidak menerima. Tidak ada mengatakan dorbi, nggak ada. Kalau dia ya, menunjukkan makna tolab tapi tidak menerima ya'ul mukhatabah, itu kan pengertian isim fi'il amr. Paham maksudnya? Itu kan pengertian isim fi'il amr. Kenapa kita tidak masukkan al-masdar an-naib an fi'il amr ini bagian dari isim fi'il amr? Jawabannya adalah karena dia bentuknya lebih spesifik, bukan sekedar isim saja, tapi masdar bentuknya. Ya, jawabannya karena dia masdar. Kalau isim fi'il amr itu bukan masdar. Sama-sama isim, masdar juga isim kan? Masdar itu isim. Hanya saja dia lebih spesifik. Ya, dia bentuknya adalah masdar dan dia naib pengganti. Kalau isim fi'il amr tidak ada yang digantikan di situ. Isim fi'il amr hanya memang maknanya begitu. Ya, A ke B. Itu istilahnya kalau isim fi'il amr ya. Haya maknanya aqbil, berarti dari A ke B. Tapi kalau kata dorba, ya, ini kan punya fungsi, bukan A ke B lagi dia. Ya. Nah, dorba ini masdar, jadi dia punya fungsi lain selain sebagai pengganti fi'il amr. Sedangkan isim fi'il ya, atau isim fi'il amr, dia hanya punya fungsi untuk menunjukkan amr saja. Ya kan, masdar kan bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul, ya kan, bisa masukkan huruf jar dan seterusnya. Baik. Wa mithalu dzalika fahman ad-darsa, bimana ifham ad-dars. Fal masdarun naibu an fi'lihi fahman wa amiluhu mahzufun wujuban. Wa hadha na'khudhuhu min kalam Ibnu Malik fi alfiyati wal hadfu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kanadlal kandula. Fa hadha yajibu hadfu amilih. Ya. Nah, jadi al-hadfu hatmun, ya. Apa arti hatmun? Wajib. Ya, dikatakan fahman ad-darsa. Ya, fahman ya Muhammad ad-darsa. Jadi amilnya di situ mahzuf. Ya, tidak boleh kita katakan fahman ya Muhammad ad-darsa. Ya, baik. Ya, amil itu maksudnya di situ ma'mul. Ya, baik. Idan sarat siyagul amri arba'an. Berarti ini dia 4 sigo amr. Ini 4 sigo amr dalam tinjauan balaghah ya. Tinjauan usul fikih ada sekitar 6 atau 7 kalau tidak salah. Ya. Jadi al-aslu wa huwa fi'lul amr wal mudhari' al-maqrun bil lamil amr wasmu fi'lil amr wal masdar an-naib an fi'lil amr. Tapi itu dia 4 sigo fi'il amr. Wa mimma sabaq natruh su'alan wa huwa mal farq baina fi'lil amri wasmi fi'lil amri. Ya, udah kita bahas tadi ya. Perbedaannya adalah al-farqu kama taqaddam anna fi'lal amri yaqbalu ya al-mukhatabah wasma fi'lil amri la yaqbalu ya al-mukhatabah. Wa amma al-insya'u ghairu talabi fasayati insya'allahu annahu mithlu at-ta'ajjub kama ahsana as-sama' wa siyagul uqud mithlu bi'tu wa syaraitu bimana ishtaraitu waqaftu waqaf ajjartu ijarah wa ma asbaha dzalik. Insyaallah taala na'khudh hada fi al-liqa'il qadim bi'idznillah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.